Pohon pisang dimasak apa bisa dimakan? Rasanya bagaimana? Kalian penasaran? Yuk ikuti survivalku memasak pohon pisang biar kalian tahu bahwa pohon pisang bisa dimasak dan dimakan dan kalian tahu bagaimana cara mencari bahan masak tersebut. Sore itu aku ke kebun pinggir sawah di desaku. Aku ke kebun bertujuan untuk mencari sayuran untuk menu makan soreku. Tak sengaja aku menemukan sekelompok tunas-tunas pohon pisang yang ukurannya berbeda. Ada yang masih kecil dan sedang. Segera aku ingin memanfaatkan pohon pisang untuk menu makan soreku sebagai sayur. Yang pertama kulakukan adalah membersihkan bagian daun-daunnya agar mudah untuk kuambil batangnya. Pohon pisangku tebang menggunakan sebuah golok sebagai alatnya supaya mudah. Yang pertama kulakukan setelah pohon pisangku tebang adalah membersihkan bagian lapisan-lapisan kulit batangnya supaya bersih. Setelah batang cukup bersih, selanjutnya kupotong menjadi beberapa bagian batang tersebut agar memudahkanku mendapatkan bagian dalam batang yang disebut pondoh batang pohon pisang. Tekstur lapisan kulit batang pohon pisang krepes banget. Renyah banget suaranya kalau pas dibuka patah kulitnya. Kalian tahu tidak bahwa batang pohon pisang memiliki nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh manusia? Batang pisang kaya akan vitamin A, B, C, serta mineral dan seperti kalium dan nitrogen. Kandungan nutrisi dan senyawanya antara lain serat, yaitu membantu memperlancar pencernaan dan sembelit. Ini adalah buah beligo namanya. Sejenis sayuran seperti labu. Namun tidak aku petik karena sengaja dibiarkan supaya sangat tua agar bagus menjadi bibit isinya. Setelah aku mendapatkan pondoh batang pohon pisang cukup banyak, selanjutnya pondoh-pondoh tersebut aku potong-potong dengan ukuran kecil berbentuk tabung. Dilihat sekilas seperti lilin ya bentuk ukuran dan warnanya. Bedanya pada tekstur, fungsi, dan bahannya. Kalau pondoh ini berasal dari pohon pisang, sedang lilin berasal dari minyak yang dibekukan kalau gak salah ya. Saatnya menyalakan api di tungku batu. Aku menggunakan kayu bakar untuk sumber apinya. Kayu bakar banyak dan mudah dicari di alam. Kayu bakar yang kugunakan adalah ranting-ranting kering pohon yang pada jatuh. Jadi aku tidak sulit dan tidak perlu memanjat pohon untuk mendapatkannya. Sambil menunggu air di wajan mendidih, aku mempersiapkan bumbu bawang dan lainnya supaya nanti saat airnya mendidih bumbu sudah siap dan tinggal dimasukkan ke wajan bumbu-bumbu tersebut. Bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Terkadang menemukan kendala saat memasak, yaitu ketika api mati karena puntung kayu bakarnya habis. Jika terjadi kendala demikian, segera aku memasukkan kayu bakar lain ke dalam tungku supaya api menyala kembali. Aku mencari setangkai ranting kecil yang akan kugunakan sebagai alat untuk memudahkanku memasukkan potongan pondoh-pondoh batang pohon pisang ke dalam wajan. Sebelum memasukkan potongan pondoh-pondoh tersebut, aku harus memastikan api benar-benar menyala dan bagus perapiannya supaya tidak terkendala di tengah perjalanan memasak. Sesekali aku meniup-niup kecil dengan pelan supaya api tidak padam. Saatnya kumasukkan bahan masakan pondoh pohon pisang tersebut ke wajan berisi air yang mendidih itu.
sambil ku aduk-aduk agar matang merata dan tidak matang sebagian. Setelah pondoh nampak terlihat sudah setengah matang, segera ku masukkan bumbu yang sudah kuracik tadi dengan hati-hati. Warna pondoh sudah nampak pudar, itu tanda bahwa masakan ini sudah hampir matang. Karena aku takut wajahnya jatuh saat ku aduk masakan pondoh itu, aku menggunakan selembar daun pisang ku jadikan pelindung jari-jari tanganku dari panasnya telinga wajan saat memagangnya. Lihat teman-teman, sekeliling tempat masakku adalah pekarangan yang masih asri. Tempatnya dipenuhi macam-macam pepohonan rindang yang membuatku sangat nyaman untuk melakukan aktivitas. Kebanyakan di sekeliling tempatku itu adalah pepohonan pisang. Mengapa banyak pohon pisang tumbuh di lingkungan sekitar tempatku memasak? Karena tanah di pekarangan ini berjenis aluvial. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari endapan material yang dibawa oleh air, terutama sungai, dan diendapkan di daerah dataran rendah seperti lembah, delta, atau dataran banjir. Tanah ini dicirikan oleh teksturnya yang bervariasi, kandungan mineral dan bahan organik yang tinggi, serta kesuburannya yang membuatnya cocok untuk pertanian. Masakan pondoh pohon pisang matang dan saatnya memindahkan masakan itu ke dalam wadah yang terbuat dari batok kelapa. Selain bentuknya yang unik, batok kelapa juga membuat hidangan makanan semakin menarik. Setelah memakan waktu cukup lama untuk mempersiapkan bahan masakan dan cukup menguras energiku, kini saatnya menikmati makanan pondoh batang pohon pisang yang rasanya enak. Cocok sekali dimakan saat baru matang atau dalam keadaan panas atau hangat.